Yang bilang hamil dulu. Ini kok Nadia kok sama Ivan kok tiba-tiba nikah, ada apa gerangan kok? Anaknya nggak pernah kelihatan. Ya, mungkin bisa diklarifikasi gitu. Belum ada anak. Ya, belum ada. Jadi Masih bikin. nah, masih proses ya. Masih proses tapi belum. Mau dibantuin kapan? Astagfirullah. Tahan. Tahan. Gimana Tom? Oke, kita kembali lagi ke topik. Oke, balik topik. Udah menikah nih, jadi sekarang sedang menunggu hidayah ya. Bukan hidayah sih sebenarnya, anugerah. Sedang menunggu anugerah. Titipan, ya. Tapi Nadia emang awal-awalnya udah pengen punya anak atau gimana? Lo mau kerja dulu 1 tahun, beli rumah dulu, baru bikin anak. Ini nih menarik. Kalau dibilang beli rumah dulu, sudah dapat apa aja sih dari ini? Akhirnya tiba ke pertanyaan ini. Aduh. Kopi lale. Kenapa bahas kopi latte? Oke. Bagus. Ini yang bahas kayaknya kamu deh. Oke. Iya, cocoknya kamu. Kalau aku nanti dilihat netizen jadi beda. Coba kamu. Oh ya udah. Tadi pertanyaannya apa? Udah dapat apa aja nih dari vape? Iya. Dari dunia vape. Secara udah mod banyak, mod ratusan. Liquid banyak. Banyak karena bikin sendiri. Ya. RTA, Koil. kawat kapas. Ya itu oke lah ya udah. Iya, kayaknya itu udah. Ya, itu sudah cukup sih. Irfi bangsat. Bukan, ini konten saya dong, tolong. Bukan, waduh. Jadi lupa saya tadi kan. Oh ya. Itu doang, mod doang ya. Ya kalau kita bilang kayak gitu juga sebenarnya. Nggak enak ternyata jadi influencer vape kayak mereka ya. Dapat mod doang tapi nggak. Jadi mereka ini udah kurang lebih berapa tahun di dunia vape? 5 tahun. 4 sampai 5 tahun di dunia vape. Nah, 4 sampai 5 tahun di dunia vape itu nggak mungkin dong langsung dapat endorsement dong. Benar. Nah, tahun keberapa nih udah bisa Menerima endorsan. Benar. Oh. Ini cerita udah serius berarti. serius dong? Oke. Serius serius gampang Dulu loh. serius. Ya, sama serius ya. Serius ya. Nggak enak perasaan saya. Oke. Jadi kisah ini berawal dari, serius. Jadi pertama kali 2015 aku nge-trick itu bener-bener pasar industri vape ya, itu belum mengenal istilah influencer yang dibayar secara tunai. Itu bertahan sampai tahun 2016 pertengahan. Bentar, 2016 Aku mulai 2015 tengah, jadi butuh waktu setahun aku nge-trick karena itu passion. Bener-bener aku menganggap ini suatu hobi. Aku berkarya di situ, yang mungkin sebagian orang menganggap itu bukan karya, hanya sebagai ya udah banyak lah ibaratnya ucapan netizen yang nggak tahu munculnya dari mana kalau itu ngapain kayak gitu masuk doang, lu malu-maluin orang tua dan bla bla bla. Ya komentar seperti itu menghiasi kolom komentar kita di early karir. Indofitgram udah paham. Iya, anak Indofitgram sudah paham pasti. Bener. Ya. Setuju. Ya, jadi kalau aku mengingat pertama kali bentuk apa ya sponsor, bukan sponsor ya, hitungannya bentuk support, support dari orang di industri vape yang di sini itu brand Liquid. Yang pertama kali ngasih aku itu produknya namanya Lunatic.id. Sekarang kalian semua mengenalnya dengan Red Queen. Itu Sandi. Yang satu lagi. Mas Anto sama Mbak Riri. Itu sponsor pertamaku di dunia vape. Dan mereka memberinya liquid. Hanya liquid aja untuk aku, sebagai aku nggak perlu beli liquid untuk nge-trick. Aku hanya menggunakan liquid mereka dan itu 30 mili. Udah seneng banget dong. Udah seneng banget itu. Kalau saya juga kalau pertama dikasih liquid seneng sekali. Nadia sama. Enggak, beda dong. Beda. Nadia beda. Kalau Nadia mungkin kalau untuk awalnya aku yang inget ya, karena waktu itu di kota Ponorogo, atau Ponorogo itu di mana? Itu di suatu kota di Jawa Timur. Jadi di Ponorogo, tuh kan mungkin nggak tahu kan ini terlalu serius, oke. Jadi di Ponorogo waktu itu,
aku bangga jadi orang Ponorogo. Maksudnya di sini kan ada orang-orang yang itu pun Awas nanti kan suruh klarifikasi. Iya, aku bangga jadi orang Ponorogo. Makanya aku memberi Reok Ponorogo. Iya, Reok Ponorogo. Iya. Oke. Ya. Kanjut. Kanjut. Ya, lanjut. Jadi waktu itu ada brand liquid dari Bandung. Si Nadia. Ada brand belum selesai. Ada brand liquid dari Bandung namanya Southside. Oke. Southside Warehouse. Itu nama orangnya Mas Teguh dulu itu. Dia ngelihat kita berdua sebagai orang yang dia lihat pertama sebagai kalian berdua sama-sama tricker tapi pacaran. Maksudnya itu kayak sesuatu yang mungkin kala itu sangat baru ya. Kayak maksudnya belum banyak orang yang nyeriusin sebagai partneran. Aku memberi perspektif di bidang kayak segi cowok, sini dia juga di segi cewek gitu. Itu kayak sesuatu hal yang mungkin cukup menarik, belum ada waktu itu. Dan tapi waktu itu juga Nadia, aku bilang Nadia dulu sebelum nge-vape itu punya karir apa? Gambar. Oh iya, aku suka ngeliat gambar-gambar ya, dia. Itu kamu bisa jelasin. Banyak juga dia long gambar-gambar. story short-nya. Gimana tuh nanti? Karena itu kan yang jadi penghubung. Iya. Ngomong iyanya. Jadi di vape itu sebelum Ivan dibayar sponsoran sebagai seorang content creator, dia kan jaga toko vape. Waktu dia jaga toko vape, namanya Vape Boss. Ya, Vape Boss. Guys, ternyata Ivan Ibrahim Saya dulu favorista Vape Boss lu. Favorista Vape Boss lu. Vape Boss jancuk. Itu slogan Vape Boss. Bangsat. Ternyata Ivan Ibrahim. Nah, jadi buat teman-teman juga mungkin bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah. Saya juga memang awalnya berawal dari seorang vaporista. Dan kalau kalian merasa punya entah itu bakat dalam segi cloud trick, branding loh, aku baru tahu loh. Entah itu dari segi cloud chasing atau coil building, semua itu kalau kalian kayak bener-bener struggle di situ, niat di situ, semua ada jalannya. Tuh. Jadi buat teman-teman yang merasa, ya saya mah cuma vaporista, kalau ada niat bisa jadi Ivan Ibrahim. Yeah. Amin buat kalian. Maul. Anjing jemput nama asli. Ya udah, oke. Itu. Wah, tapi kalau emang kita lihat-lihat ke belakang tuh perjuangan tuh emang sangat penting. Sangat penting banget ya. Kalau Nadia sendiri perjuangannya nggak ada sih sebenarnya. Nadia enak, dia tinggal sama Ivan doang langsung. Maksudnya dia collab jadi. Iya, sebenarnya cuma di sana, nyatanya tidak seperti itu. Karena aku ingat waktu awal-awal aku nge-trick itu kalau nggak salah followersku itu, aku berawal dari 2000 followers. Pertama kali aku nge-trick itu 2000 followers. Nah dia punya 5000 followers. 5.000. Itu semua bawaan dari gambar, dari keahlian dia menggambar. Orang dia sudah punya kayak pasar sendiri ya. Orang-orang yang lihat kontennya, orang-orang yang cinta art. Ketika aku pertama kali nge-trick itu kayak aku bisa surpass Nadia itu kayak sampai ke 10.000 followers. Nah, tapi ketika setelah saat itu Nadia tiba-tiba langsung 50.000, 100.000. Masukkan pernyataan sarkasku tadi masuk. Jadi banyak orang yang bilang kalau Nadia itu. Nah, tapi itu juga ada counternya. Kalau kalian berpikir bahwa jadi cewek masuk vape itu gampang dan kalian tinggal foto terus collab sama cowok atau apa, di sini Nadia mungkin punya pamer tete. Nadia pamer tete nggak? Punya tete. Oh, jadi judulnya ini Nadia tidak punya tete. Punya tapi kecil. Jadi tidak pede ya. Gitu aku menikmati kok. Oke. Lanjut. Gimana tips and triknya tadi? Apa? Ya, kan mungkin di sini banyak yang berpikir bahwa mereka cewek kan, mereka merasa mereka bisa dan capable untuk masuk ke dunia perindustrian vape, tapi mungkin hanya dengan seperti yang kita sebutin tadi. Biasa dibilang instan. Kalau punya tete bisa instan. Kalau tetenya kecil kayak aku nggak bisa instan. Tapi buat teman-teman ada satu resiko yang mereka bawa kalau mereka berawal dari itu orang-orang yang seperti itu tadi. Iya, kalau kalian udah jelek nggak laku, soalnya tetenya udah kendor. Nggak bercanda lah. Masih lama kendor. Tergantung. Ya, guys, udah seru banget ya. Anjing, udah kayak di. Udah kayak itu. Ya. Jadi ini Tonga masih latihan ya. Jadi YouTuber tuh kayak. Iya, kayak geli-geli gitu. Biasanya dia ngelihat, sekarang dia jadi pelakunya gitu. Tapi fun, Nat.
Goblok. Kalau sampai sekarang kan masih aktif loh di dunia per-vapingan ya. Masih. Nah dia juga masih. Jadi mereka berdua ini masih saling mengisi satu sama lain di dunia vape ini. Nah, apa sih? Apa sih yang buat kalian bertahan sampai sekarang? Kasih tahu dengan teman-teman, mungkin ada rahasia-rahasia yang kalian simpan tapi teman-teman nggak tahu. Biar bisa bertahan selama ini loh, 5 tahun loh, 5 tahun bertahan di satu profesi ini. Nggak juga sih, banyak profesi. Ya terus. Ya. Oke, nah itu. Oke. Tips-tipsnya deh buat teman-teman yang mungkin pengen jadi influencer, harus gimana sih? Oh, beda itu tadi. Oh, beda. Konteksnya Iya, dua itu. pertanyaannya Dua pertanyaan itu beda. Malu Pak, magang Pak. Masih magang Pak. Yang pertama itu tadi kan kamu bilang apa yang membuat Konsisten. bertahan. Bertahan. Nah. Jujur apa? Ya itu Gimana kok nih? bohong sih? Oh ya udah jujur aja ya. Jujur di sini tanpa filter, tanpa Ya. apapun. Ini apa adanya kita sebagai Fanny Ibrahim dan Nadia Lukiana. Oh bukan, saya sebagai Ivan Maulana dan Nadia sebagai Nadia Lukiana. Ya karena urusan finansial. Oh iya, tapi kan awalnya kan belum tahu kalau ini bakal, oh iya, tapi sudah berjalannya waktu ya. Saya ini Iya. berjalannya Iya, waktu, seiring berjalannya waktu. semakin settle dan kita merasa ya ini bisa jadi sumber penghasilan yang, tapi dalam bayangan kita tuh selalu ada kayak perasaan dan pikiran kalau gimana ini tuh kayak Mau sampai kapan? Ya bener, ini mau sampai kapan? Ini apakah bisa bertahan selama yang kita kira? Betul. Gimana kalau enggak dan itu dan segala macamnya. Makanya di masa-masa seperti ini itu kita bener-bener hampir tidak ada uang yang terbuang untuk bener-bener untuk apa kasarnya, foya-foya ya ibaratnya. Kita nggak ada untuk itu dan kita bener-bener kayak Tersalurkan jadi ya, uangnya. kayak alhamdulillah kemarin properti misalnya kayak apartemen gitu kan. Kepancing nih mulai. Ya, apartemen alhamdulillah. Terus kesini nih apa? Sini ya naik mobil, Oke. naik mobil. Jadi apartemen, mobil, renovasi rumah, pokoknya ada lagi investasi-investasi lainnya dari Fanny Ibrahim. Pokoknya masih banyak lah ya. Ya, ya Kopi apaan sih? Laklai. Ya, kopi Laklai. Terus itu tadi mobil Brio. Ya, Vespa. Barang-barang nggak penting yang hilaf-hilaf. Ya, gitu ya. terus ada tas satu tuh, tas apa? Gucci atau apa gitu. Ya, banyak lah maksudnya. Oke, iPhone-nya udah 11 dulu. Pro Oke. Max. Cuk, bangsat. Kontenku loh, ini kenapa kalian yang mendominasi loh? Jangan gitu lah. Jadi itu Tapi ada message yang lebih penting sih sebenarnya. Apa tuh? Kamu ini. Yang apa tuh namanya? Kamu nggak bisa bertahan di sini terlalu lama. oke. Nah, iya benar. Kenapa tuh? Aku, iya. Soalnya pasca menikah kan pasti aku harus Fokus. mengandung ya. Aku juga pengen jadi ibu rumah tangga dong. Aku 5 tahun kerja kayak gini juga dibilang capek enggak, cuman ada beberapa hal yang akhirnya aku bisa capai, kayak aku bisa combine pekerjaan aku yang lama sama pekerjaan aku yang baru. Jadi aku punya karakter yang emang aku nggak harus jadi siapa-siapa di dunia vape ini. Kayak aku sama Ivan punya produk, aku bisa salurkan kreativitas. Apa sih produknya? Apa sih? Ini ada Nanya lagi namanya kan? The Chariot. Padahal dulu saya di sini. Aku masih pakai gips ini. Iya, waktu masih pakai gips ini sedotannya ini. Ya, tapi ya saya cinta dua-duanya. Saya cinta Kana, saya cinta Lale. Ya, kita semua saling support. Jadi itu teman-teman tadi, tapi teman-teman mungkin pengen mendapatkan udah sih tadi ya tips udah kan ya, tips udah ya, udah ya, Tips kurang lebih udah sih. tips udah ya. Apalagi udah kita kalau ini aja. Nah itu dia, apa sih, gimana sih? Gak apa-apa. Iya, nggak jadi apa-apa, YouTuber. nggak Iya, apa-apa. masih magang, bener. Magang. Masih magang. Nah masih magang kan, jadi kalau masih magang tuh emang kayak gitu, suka blank, suka geli sendiri. Jadi apa yang kita omongin tuh, anjing ini pertanyaannya gini banget sih. Tapi Ivan ini adalah, Ivan Nadia ini khususnya adalah orang influencer vape mungkin yang pernah menjadi panutan teman-teman, yang
dulunya gimana sih ngomongnya anjing. Gimana sih ngomongnya? Bentar. Gak apa-apa toh, gak apa-apa, santai. Orang syuting gitu nggak sih? Oh, iya? Pasti. Berarti nggak terlalu magang-magang banget ya? Jadi kalau buat aku sendiri, sosok Ivan Ibrahim dan Nadia Lukiana ini adalah sosok yang inspiratif. Kenapa dibilang begitu? Karena ya emang aku itu terinspirasi karena dulu nih, jujur nih, dulu pas awal-awal, kenapa? Oh, pecah ya? Dulu nih pas awal-awal nih, aku sama Dirvi, ada teman aku yang udah nggak ada lagi sekarang. Dirvi itu jadi enggak. Udah, diem aja lu diem. Jadi aku sama Dirvi itu dulu kan sering main ke Ivan Nadia di Surabaya juga, sharing. Terus itu belum ada produk nih, belum punya brand nih. Jadi aku kayak termotivasi, Ivan ngomongin duit 50 juta, 100 juta. Hah? Sampai segitu. Aku perasaan gak pernah ngomong gitu. Enggak, iya sih gak pernah sih. Aku perasaan gak pernah ngomong gitu deh. Dia ngarang. Tapi oke lah, improvisasinya oke lah. Anggap saja itu fakta, anggap saja itu fakta. Ya, Anggap saja itu doa sih, amin. Jadi itulah yang memotivasi seorang Rizky Ritonga sehingga alhamdulillah biasa aja. Anjing. Oke guys. Meleng hoi kap noi kap mang soy lab nang kop naik ngang lung sep Ivan. Ya oke, silakan kali ini saya tutup sendiri. Ivan Nadia, thank you ya atas waktunya sudah menyempatkan waktu datang ke Kopi Play. Aduh, saya sangat berterima kasih. Nanti bayarannya langsung ditransfer aja ya buat ini adalah nanti. Oh iya. Oke, kopinya ternyata nggak gratis. Iya, nggak gratis loh.